Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sabungoyot. Sekarang ini berada di Desa Blambangan, Kecamatan Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sekarang ini sedang meliput makamnya Simbah Soleh. Ini Ki Ageng Soleh atau Ki Gede Mojo, yang menurut juru kunci beliau era sebelum ada kerajaan Demak. Beliau seorang bupati dari kerajaan di Bali. Dia kesini mengikuti Syekh Maulana Ishaq sebagai gurunya. Nah, referensi dari juru kunci adalah nama Desa Blambangan itu sendiri dan kemunculan pusaka dari dalam makam ini. Tapi saya akan mereferensi berdasarkan kearkeologan. Ini nisan berbahan batu karang. Ini saya buka, ternyata atasnya berbentuk kubah tebal, ada kembang awan pendek. Jadi ini menurut ilmu arkeolog pernisanan adalah era Pangeran Diponegoro tahun 1855 Masehi. Jadi yang valid menurut aku adalah ilmu arkeolog, bukan tembung gathuk-mathuk atau ilmu klenik. Tutup. Ini kubah asli berbentuk kubah dan batu karang. Tutup nak, tolong nak. Namanya siapa? Mbah Soleh. Bijing hawa. Ngenjing nggih. Kula riyen zamane tesih apa kae? Oh, ngoten nggih. Pundi to lebih? Asline kula dontang welahan tapi manggon ten Alas Roban pun 5 tahun ten mriku. Nggih, dadi kula riyen zaman tesih ngono ya anyar-anyare dereng ngeten. Dene sing gedhe warung ten mriku. Nggih, bae ade. Nggih. Iso makam bae iki. Nggih. Sing riyen kebagi kula pertama kan pancen nggih. Nggih. Lah niku bukune tesih, buku referensi ngene bae nika cerita nika. Jenengan kan nate ngedalke ngoten. Nggih, nggih. Badhe nyuwun mboten Iki mawon iki ajeng dipun perbukan oleh nembe rapat wingi saking Desa Pariwisata, Dikdikbud, BP3, bisa wingi nembe rapat nangis Nggih. apa napa tamu dadi semawon. nggih. Kon sempurna ngoten lho. Nggih. Nggih. Dorian badhe nyuwun malah kelalen. Nggih. Jadi nang mriki malih saged salah satu. Nggih. Kole tanggal pinten, Pak? Dipake dulu mulai pasian. Pripun? Mangke dulu mulai pasian bijang Sabtu semangkor anu berita timuran. Ngoten nggih. Gitu, jadi malam minggu mangke acara nih. Pun mulai nggih. Pun. Nggih, nggih. Kantor mangke dalu terakhir kan pas. Nggih, nggih, nggih. Nggih matur nuwun. Ini asli dari karang, bahan karang. Tapi di sini makam umum, tidak ada makam sepuh yang lainnya, hanya satu ini saja, hanya 2 saja. Yaitu tadi sudah sangat terbukti. Kalau menurut ilmu pernisanan adalah era Pangeran Diponegoro, tahunnya sekitar 1855. Ini dulu ketemunya memang sudah terpendam tanah, terus dibentuk
seperti ini. Dan ini karena tanahnya di sini tuh sering banjir, jadi untuk ziarah dinaikkan. Dulu ini bangunan ini adalah kayu dan bambu, dan di dalam situ dulu ada sumur yang dianggap keramat. Dan ini dulu juga kebon ini sudah dibuatkan musola. Yaitu tadi dari sejak ditemukan hingga sekarang saya memang curiga, dan ini saya ulangi lagi ke sini untuk memastikan, dan ternyata nisannya dari karang berbentuk kubah pendek tebal kembang awan. Jadi ini beliau adalah seorang ulama dari keraton era Kanjeng Pangeran Diponegoro tahun 1855. Jadi kalau pihak Dinas Pariwisata mengizinkan itu ya bagus dalam unsur pelestarian cagar budaya, karena ini makam ini semuanya sepuh, karang misalnya itu sepuh, patut dilindungi. Mengenai referensi terserah oleh warga, itu tujuan dari Dinas Pariwisata. Tapi menurut aku sendiri, menurut ilmu arkeolog pernisanan, yaitu era Pangeran Diponegoro tahun 1855, bukan era sebelum Demam Bintoro. Kalau menurut Mbah tadi yang rawat dari awal, yang menemukan itu berdasarkan dari nama Desa Blambangan, dan juga ketika beliau berziarah mendapatkan pusaka yang keluar langsung dari makam ini. Hanya itu. Ya. Jadi itulah perbedaan antara ilmu arkeolog dan ilmu perkelenian atau gaib. Ini sebenarnya sangat istimewa. Karena apa? Karena batu umpaknya atau di dalam percandian itu yoninya masih utuh lah itu. Ini istimewa. Hanya saja referensinya yang tidak tepat. Ini. Ya inilah kesimpulannya. Kalau si jenengan sedoyo yang mengikuti liputan saya ini, finish atau final atau persepsi tergantung diri panjenengan sendiri, mau berdasarkan atas keterangan juru kunci, yaitu berdasarkan Desa Blambangan, terus dikait-kaitkan dengan Syekh Maulana Ishaq yang pernah menikah dengan Putri Dewi Sekardadu dari Blambangan, yaitu ibunya Kanjeng Sunan Giri, yang terus ketika ada tragedi pengusiran dari Blambangan, beliau lari ke Bali, dan di sana bertemu dengan beliau Mbah Ki Gede Mojo dan diislamkan, lantas mengikuti hingga ke sini. Yaitu versi dari juru kunci seperti itu. Nah, terus bapaknya dan beliaunya tadi Kang Soleh pernah mendapatkan pusaka dari dalam makam ini, tapi keluar naik sendiri, bukan digali. Itu referensinya. Tapi kalau menurut ilmu arkeolog pernisanan, nisan ini adalah nisan era Pangeran Diponegoro, tahunnya sekitar 1855 Masehi. Karena apa? 1 berbahan karang, 2 kubah, 3 tebal, 4 pendek, dan memakai kembang awan. Jadi beliau adalah seorang ulama keraton atau ulama yang berdarah bangsawan atau Raden era Pangeran Diponegoro tahun 1855. Berarti beliau bisa dikatakan juga sebagai seorang panglima dalam suatu kelaskaran di dalam perang Diponegoro. Saya cukupkan sekian liputan saya. Semoga liputan ini
menambah hasanah keilmuan sejarah leluhur bangsa kita sendiri, sehingga kita bangga terhadap leluhur bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, dengan rasa bangga kita terhadap leluhur moyang bangsa kita sendiri akan menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Saya Taya Sabungoyot mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.